Halo semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Alhamdulillah akhirnya aku bisa memulai membuat video lagi. Ini sebenarnya udah aku bikin dari jauh-jauh hari ya teman-teman, cuman baru ada waktu buat ngedit dan dubbingnya. Oke, jadi di sini aku akan mengatur uang gaji aku sesuai dengan posnya masing-masing dan kebutuhan aku tentunya. Dan kali ini aku mendapatkan pendapatan sebesar 3 juta, alhamdulillah. Dan pendapatan ekstra atau pendapatan tambahan aku sebesar 500.000. Jadi total pendapatan aku di bulan Agustus yaitu 3.500.000. Dan ini ada beberapa pengeluaran-pengeluaran aku yang sudah aku tuliskan. Aku sudah rinciin juga semuanya apa-apa aja pengeluaran yang harus aku dikeluarkan di bulan Agustus ini. Di antaranya ada 10 item yang harus aku posin uangnya dan aku pisah-pisahin di dompet pintar. Pengeluaran pertama ada untuk orang tua, ini untuk mamaku sebesar 500.000. Aku jatahin tiap bulannya itu 500.000. Sebenarnya tidak minta ya, cuman karena aku masih tinggal bareng sama orang tua, jadi untuk keperluan-keperluan rumah, jadi untuk belanja keperluan-keperluan rumah ataupun dapur, aku bisa bantu dengan uang biar mama aku yang belanjain sendiri. Next, yang kedua ada arisan. Untuk bulan ini aku ikut arisan, jadi per bulannya aku setor 200.000. Ini ada tabungan dan skincare aku skip dulu ya, karena aku nabungnya di sinking fund. Dan untuk skincare nggak aku beli karena masih ada. Untuk cicilan karena aku bayarnya via transfer, jadi udah aku bayarin sebesar 700.000. Ini sebagai tanda aja kalau aku sudah bayar cicilan aku, jadi aku beriin tanda highlighter. Selanjutnya ada belanja bulanan. Untuk keperluan bulanan aku di bulan Agustus ini nggak begitu banyak, jadi aku jatahin sebesar 200.000 karena aku udah rinciin apa aja yang harus aku beli di bulan ini untuk kebutuhan aku, jadi nggak begitu banyak juga. Untuk 200.000 pun cukup. Jadi untuk teman-teman semuanya, ini sesuaiin keperluan kalian dan kebutuhan kalian aja. Untuk selebihnya kan nantinya bisa kita tabung. Next, ada pulsa atau paket data. Aku jatahin per bulannya sebesar 100.000. Aku cukupkan untuk 100.000 ini jatah 1 bulan. Jadi yang aku rinciin ini semua sesuai dengan kebutuhan aku dan pengeluaran aku di bulan Agustus. Untuk teman-teman kalaupun ingin seperti ini untuk mempos-poskan uangnya masing-masing sesuai kebutuhan, banyak atau sedikitnya itu sesuai dengan pengeluaran masing-masing. Pengeluaran teman-teman juga, karena aku nggak begitu boros di pulsa, jadi 100.000 pun cukup untuk 1 bulan. Kemudian ada uang jajan dan eating out sebesar 500.000. Nggak tahu ya ini banyak atau sedikit, tapi aku sesuai dengan kebutuhan aku. Biasanya aku 500.000 itu habis untuk 1 bulan. Jadi menurut aku sendiri, aku itu tipe orang yang boros jajan, suka banget jajan dan doyan banget jajan. Kalau nggak aku pos-posin seperti ini, aku pisah-pisahin uangnya seperti ini, mungkin uang gajian pun aku habis untuk jajan aja. Nah makanya dengan bulan-bulan sebelumnya keuangan aku benar-benar hancur banget. Di bulan sekarang aku sudah mulai memperbaiki keuangan aku dan pengeluaran aku juga. Selanjutnya ada uang bensin atau uang transportasi. Aku jatahkan 150.000 karena aku bekerja menggunakan motor, otomatis aku akan mengisi motor itu dengan bensin dan aku jatahin sendiri uang bensinnya sebesar 150. Oh ya, tadi aku untuk jalan-jalan aku skip dulu ya, karena bulan-bulan ini aku benar-benar pengeluaran aku cukup banyak juga, jadi aku skip untuk jalan-jalannya karena nggak ada acara juga sih. Ada perawatan motor juga atau perawatan kendaraan, aku jatahkan sebesar 100.000. Sebenarnya di bulan depan pun aku akan ada servis motor, makanya dari sekarang aku udah mulai sisihin uangnya.
Dan jangan lupa ya teman-teman, sebesar atau sekecil apapun pendapatan kalian, jangan lupa untuk sedekah. Aku sisihkan uang 100.000 untuk sedekah, dan yang terakhir ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini biasanya untuk uang jaga-jaga aku atau uang yang tadi udah aku pos-posin nggak cukup, aku biasa ambil di uang lain-lain ini. Kayak ada undangan, untuk undangan aku biasa menggunakan dari uang lain-lain. Ini juga ada quotes, yaitu perubahan besar dimulai dari perubahan kecil yang konsisten. Semoga mimpi ini segera tercapai. Semangat buat aku, buat kalian juga, untuk menabung dan menyisihkan uang sehabis gajian. Jangan sampai di awal gajian kita asyik-asyiknya menghambur-hamburkan uang, dan nanti kita ketahuan atau kita mulai ngerasa miskin dan gak punya uang di akhir bulan. Jangan sampai teman-teman. Dan sekarang saatnya menabung. Nah, kalau misalkan kalian ingat di video sebelumnya, aku sudah pernah membuat sinking fund, ada wedding fund, dan ada dana lebaran. Saatnya aku mulai ngisi di wedding fund terlebih dahulu. Aku targetkan sebesar 10 juta. Dan ini ada sisa dari uang pendapatan tadi sebesar 800.000. Untuk wedding fund sendiri aku akan isi sebesar 500.000 ya teman-teman. Jadi aku akan mulai dari sekarang nih di bulan Agustus. Kalau misalkan ada pendapatannya lebih dari 500.000, aku bisa nyisihin di wedding fund ini sebisanya aku aja. Ya bismillah ya, walaupun mungkin dilihatnya cukup besar, tapi insya Allah sedikit-sedikit kalau sudah mulai terisi, lama-lama pun akan mengikuti dan menjadi banyak. Aku simpan uangnya di isi binder. Kalau misalkan kalian pengen menyimpan di dompet atau bahkan di ATM juga nggak apa-apa. Yang penting aman ya. Nggak tahu kenapa dengan cara menabung seperti ini membuat aku semakin termotivasi untuk menabung dan nggak boros di uang. Karena aku ngerasa senang aja gitu nyimpen uang dengan cara seperti ini. Selanjutnya ada THR Idul Fitri. Ini udah aku buat videonya di video sebelumnya. Aku targetkan sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk bulan ini, di bulan Agustus, aku setor 50.000 dulu karena waktunya juga cukup lama ya. Dan mungkin kedepannya aku akan setor lebih banyak lagi untuk mengejar. Nah, untuk dana lebaran ini aku sebenarnya cukup membutuhkan banyak dana, karena untuk ponakan-keponakan aku biasanya aku beli beberapa baju untuk keponakan dan aku beli parcel yang untuk aku bagi-bagikan. Jadi insyaallah untuk lebaran kali ini nggak kayak lebaran sebelumnya yang semuanya hampir dadakan semua. Dan ada emergency fund, ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Aku targetkan sebesar 3 juta rupiah, dan untuk bulan ini aku akan sisihkan 200.000 untuk dana daruratnya, karena kita nggak tahu kedepannya akan terjadi apa. Makanya mending dari sekarang kita mulai mengisi dana darurat atau menyimpan uang untuk dana darurat. Inilah dana untuk menyelamatkan kita di kemudian hari. Dan menurut aku nggak sia-sia juga sih kalau kita menyimpan uang untuk dana darurat. Karena pada dasarnya nantinya juga kita akan membutuhkan dana ini.
Dan yang terakhir ada tabungan kalender. Aku udah isi di tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini aku mulai ngisi lagi di tanggal aku membuat video ini di tanggal 10. Jadi maaf kalau misalkan aku uploadnya agak telat ya. Nah, untuk target sendiri aku targetkan sebesar 465.000, yaitu dengan cara mainnya 1 itu berarti 1.000, 2 berarti 2.000, dan seterusnya. Semakin banyak, nominalnya pun semakin tinggi. Aku mulainya di tanggal 1 Agustus 2023, dan aku sekalian isi juga sampai tanggal 14, aku genapin jadi 60.000. 50.000-nya dari uang sisa pendapatan aku, dan 10.000-nya aku masih ada uang dari bulan kemarin. Aku jadi satu aja, aku gabungin dan aku masukkan ke tabungan kalender. Jadi inilah cara aku mengatur pendapatan aku, dan untuk seterusnya aku akan lebih baik lagi, dan intinya harus konsisten. Kuncinya itu hanya konsisten dan jangan lupa untuk mencatat pengeluaran kita. Nah, mungkin itu saja video kali ini yang bisa aku share kepada kalian. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Dan kalaupun misalkan kalian ingin mencoba dengan cara yang aku buat kali ini, silakan saja. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.